Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Bukan argumen sebetulnya. Kalau argumen artinya saya harus membuktikan. Tetapi prinsip pertama di dalam kita bernegara adalah mentaati aturan konstitusi itu. Jadi dasar gugatan kita adalah mengembalikan makna primer dari konstitusi. Di dalam konstitusi kita, syarat untuk mencalonkan presiden tidak boleh ditambahkan dengan alasan apapun. Karena konstitusi kita cuma bilang, bila Anda dilantik jadi presiden, itu karena Anda melampaui suara 50% plus 1. Full stop, cuman itu intinya. Jadi kalau ada tambahan 20% segala macam, itu adalah akal-akalan konstitusional. Dan itu adalah akal bulus. Dan itu adalah menghina kecerdasan publik. Tuh. Jadi dasarnya itu sebetulnya itu. Kalau soal politik kita bisa berdebat. Tetapi sekali lagi, konstitusi itu adalah pembuluh darah publik, pembuluh darah demokrasi. Nggak boleh digunting prinsip itu. Yang lebih nggak masuk akal misalnya adalah bahwa partai-partai yang sebetulnya belum tentu punya suara di pemilu 2019 sudah menentukan lebih awal di preempt pencalonan presiden. Jadi kita ingin agar supaya syarat pencalonan itu ditentukan oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang. Itu prinsipnya. Nah, kesalahan berpikirnya terjadi adalah bahwa seolah-olah persyaratan presiden itu adalah hak dari partai politik yang memenangkan pemilu di 2014. Itu adalah sebetulnya kadaluwarsa. Terima kasih. Syarat yang kadaluwarsa. Syarat yang kadaluwarsa. Waktu yang sama untuk Anda, Bang Adian Apitupulu. Silakan. Ada dua hal. Pertama, kita berbicara pencalonan. Apa yang disampaikan tadi bukan pencalonan, tapi pelantikan. Angka 51% itu bicara pelantikan. Presiden threshold itu bicara tentang pencalonan. Dimanapun di seluruh dunia ini, tetap harus ada batas-batas. Tidak mungkin kita hidup tanpa batas, bahkan usia pun berbatas. Tugas negara adalah mengatur batas-batas itu agar tidak bersinggungan dengan yang lain. Bahwa kemudian dalam proses itu ada pro kontra, itu hal biasa dalam demokrasi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi selalu dalam politik ada kepentingan di balik-balik seluruh langkah yang dilakukan. Kalau menurut saya melihat bahwa yang terbaik saat ini adalah tetap bertahan pada presiden threshold. Bagaimanapun juga pilihan-pilihan tidak bisa kemudian dibiarkan sebebas-bebasnya. 20 tahun yang lalu kita memperjuangkan kebebasan. Tapi sekarang kita harus mengatur kembali kebebasan apa yang kita perjuangkan dulu. Kebebasan yang kita maksudkan bukan kebebasan untuk menebar kebencian. Bukan kebebasan untuk menebarkan kebohongan. Bukan kebebasan untuk mengadu domba. Artinya bahwa kebebasan tetap berbatas. Tanggung jawab kita terbesar adalah menjaga kebebasan itu untuk tidak melanggar hak orang lain. Tanggung jawab terbesar kita adalah menjaga kebebasan itu agar tetap mampu menjalankan norma-norma. Konstitusi tidak berarti hanya undang-undang dasar saja. Konstitusi dan segala keturunannya juga termasuk undang-undang yang sekarang sedang digugat. Tapi saya percaya bahwa kalau dulu pernah digugat dan kalah, sekarang akan digugat dan kembali kalah. Terima kasih. Batas itu syarat yang wajar dan atau tidak wajar karena apa? Ya, ditetapkan di ujung pemilihan presiden. 50+1 adalah ketetapan tentang fungsi kebebasan. Justru kalau dia dihalangi itu artinya orang tidak paham tentang arti kebebasan. Justru kalau dipasang 20% itu menghambat kebebasan. Jadi jangan karena alasan teknis lalu yang fundamental itu diabaikan. Itu poin saya. Bagaimana Bang Adian? Anda melanggar yang fundamental justru? Yang fundamental apa? Kita kan sedang berbicara pertama jangan lompat dulu. Tentang ambang batas presiden itu bukan 51%. Itu persoalan keterpilihan. Ambang batasnya 20 dan 25%. Itu dibuka dua ruang kemungkinan. Mau pakai yang angka 20 atau mau pakai yang angka 25%. Komposisi kursi atau komposisi suara. Artinya ruang kebebasan itu sudah Di detail kecuali diperintahkan oleh si prinsip. Prinsipnya nggak perintahkan apa-apa. Dan logika dari sistem presidensial adalah 50+1. Jadi tidak ada dasarnya jalan pikiran itu. Misalnya begini, yang terpilih nanti di DPR itu
partai-partai baru yang belum pernah ikut 2014. Suaranya tinggi sekali itu. Partainya Adian itu hilang di 2019. Tapi dia yang menentukan presiden itu. Itu kan, itu sama seperti kita mau naik gunung, terus dokter minta, tolong kasih tahu saya ronsen bahwa Anda sehat. Saya bawa ronsen 2014, padahal saya mau naik gunung 2019 itu. Ronsen bilang, Anda gila apa? Mau cari mati. Jadi logika itu, tapi saya nggak usah uraikan logika itu. Prinsip dasarnya adalah perintah undang-undang cuman 50, undang-undang dasar 50+1. Untuk memenangkan. Iya, dia dilantik karena dapat 50+1. Oke. Jadi jangan dihambat di dalam pencalonan. Nggak ada di urusannya. Konstitusi tidak bilang pencalonan harus 20% atau 25% popular vote. Oke. Nggak ada itu di dalam rumus konstitusi. Bang Adian? Ambang batas ini kan bukan hal yang pertama, 2009 dan sebelumnya juga sudah ada. Yang membedakan itu apa? Karena sekarang pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya bersamaan. Kenapa kalau memang berangkat dari argumentasi tadi, seharusnya penolakan ini sudah dilakukan sejak lama. Sejak 2 periode pemilihan presiden sebelumnya. 2 periode itu kan tidak ada penolakan seperti sekarang dan argumentasi yang sama. Nah, kenapa sekarang baru muncul? Kenapa kemudian sekarang dipersoalkan? Itu menjadi pertanyaan baru tentunya. Tapi bahwa kenapa dia tetap dibutuhkan ambang batas sekarang yang menggunakan alat ukur lama dengan angka-angka lama karena memang dia berbarengan. Pileg dan Pilpres itu sama-sama. Kalau logikanya Kalau tadi kemarin- menggunakan ronsen untuk menilai sehat ronsen 2014, tiketnya sudah disobek 2014. Sekarang mau pertandingan baru, masa pakai tiket yang susah disobek? Nah, ini persoalan bagaimana pandangan kita tentang tiket. Kalau di Ancol itu ada tiket terusan. Tiket terusan. Kenapa? Sebenarnya ini situasi yang memang tidak biasa. Kita kan sedang transisi ya dari proses pemilu yang pileg dulu baru pilpres dan sekarang bersamaan. Itu loh. Baik, bagaimana kalau logika tadi tiket terusan? Apa Ya, itu? tiket terusannya itu biasanya dia dapat dari calo. Dan itu bahayanya, percaloan itu dilegalkan dalam politik. Jadi Kalau gini, sebentar dulu, bentar, Mbak Nana. saya terangkan dulu kekeliruan logika saudara Adian itu. Dia tadi bilang bahwa sekarang sistemnya adalah pemilihan berbarengan itu. Terus dia bilang tadi, dulu 2004, 2009, 2014 sistemnya tidak berbarengan. Lalu dia pertanyakan sendiri, mengapa yang dulu tidak digugat, sekarang digugat? Loh justru karena sistem sekarang itu berbeda. Jadi Anda bikin predikat tumpang tindih dengan subjek. You baru Bukan sebutkan dong, tadi. artinya begini, yang diperdebatkan kan parlemen threshold-nya. Iya. Bukan prosesnya pileg dulu, Bukan pilpres. parlemen threshold. Kalau Gini, presiden gini. threshold, Yang di kalau presidential threshold. itu yang digugat presiden threshold, Iya. dulu juga sudah ada presiden threshold. Iya. Terus? Dulu juga sudah ada presiden threshold, Oke. itu pertama. Nah terus Lalu? kedua, tiket terusan itu bukan kerjaan calo, karena dijual resmi di Ancol. Itu yang kedua. Oke. Nah, artinya Iya. saya khawatir begini ya. Iya. Dulu ada nggak? Ada. Terus? Sebelumnya ada nggak? Ada. Ada berlaku dalam sistem apa sebelumnya? No, ini Tunggu, kan berlaku dalam sistem bukan apa? yang You yang beli- dipersoalkan tahapan pileg dan pilpresnya atau presiden threshold-nya. Gini, Kalau Anda presiden threshold-nya dianggap membatasi kebebasan, dulu juga sudah terbatasi kebebasan itu. Bukan itu poinnya. Sebelumnya juga. Anda beli tiket buat masuk Ancol, Anda pakai buat nyogok di Tanjung Priok. Itu. Dalam proses, Jalan dalam pikirannya. situasi sekarang, Ya. jelas karena kita sedang masuk pada Kalau pemilihannya, sistemnya berubah, kenapa tiketnya sama? Tontonannya lain, Anda pakai tiket yang sama. Ya diusir Anda oleh Satpam Ancol pasti. bukan tiket yang sama dong. Bukan tiket yang sama sebenarnya. Kalaupun kemudian menggunakan argumentasi tiket yang sama, tidak tepat. Kenapa? Karena ini bukan tiket, ini alat ukur. Yuk tadi sebut Alat tiket. ukur. Oke, baik. Bukan. Motif transisi. Saya bicara dengan motif konstitusionalitas. Apa yang Soal- dilanggar dari konstitusi? Apanya? Apa yang dilanggar dari konstitusi? Dilanggar karena Anda pakai teori transisi.
Jadi seolah kena transisi maka pasal tentang pencalonan presiden itu boleh Anda langgar. Bukan pelanggaran Loh, terhadap barusan Anda sebut konstitusinya transisi. dong. Beda. Bahwa berikutnya nanti akan ditetapkan bersama-sama kembali ambang batas itu dari 2019 menuju 2024. Oke. Tapi sekarang Sebutkan demi pertimbangan transisi konstitusi boleh diakali. Siapa Itu bilang pelanggaran begitu? logika Anda dan itu sekaligus menghina konstitusi. Bung salah tafsir terhadap kalimat saya. Anda salah Saya tidak mengucapkan mengatakan kalimat seperti itu. itu. Saya mengatakan bahwa kenapa berbeda dulu dengan sekarang. Ini karena enggak. sekarang sedang masuk Anda bilang masa tadi transisi. nanti setelah transisi selesai kita atur ulang. Jadi demi alasan situasional Anda mempermainkan konstitusi itu. Tidak seperti itu. Tapi Anda nggak kemudian paham prinsip kalkulasi konstitusi. berikutnya akan ditentukan bersama-sama pasca 2019. Ya justru itu demi Baik. alasan Kenapa? apa? Kok transisi? Loh, bagaimanapun Tunggu, alasannya juga. transisi atau bukan? Tidak dong. Bagaimanapun juga kalau kita bicara Kenapa Anda membuat sebut tadi undang-undang, transisi? peraturan-peraturan yang lain segala macam, itu bukan persoalan melanggar konstitusi atau tidak. Baik, Tapi kita akan- lebih bagaimana mengikuti dinamika dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu dong. Sesi poinnya. kedua, you susun lagi argumennya supaya nggak kejebak.